Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Erwin Saputra, Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan semua kita para peserta didik, semoga kita semuanya Rajab yang udah kita lewati, Sya'ban yang sedang kita jalani, semoga sampai berkah usia kita pada bulan Ramadan nanti. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat yang banyak ini pandai kita mensyukurinya agar kita pantas untuk masuk ke dalam surganya. Selawat serta salam senantiasa tetap kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita jadi pengikut yang setia. Harapan besar bagi kita, dia tetap kita jadikan contoh teladan dalam hidup dan kehidupan kita untuk kita bisa selamat dunia dan akhirat. Semoga kita bisa berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, ada beda antara amanu dan mu'minu. Kalau ayat ini ngomongnya amanu atau mu'minu? Ulangi, ya ayyuhalladzina amanu. Yang ngomong dia kan amanu, bukan mu'minu. Bedanya itu persis seperti menyanyi dan penyanyi. Beda nggak menyanyi dan penyanyi? Kalau semua kita yang hadir ini kan bisa nyanyi, tapi belum tentu kita yang bisa nyanyi langsung dibilang penyanyi. Kalau untuk jadi penyanyi butuh tangga yang harus dia lewati, butuh perjalanan yang harus dia lalui, butuh panggung untuk dia menyesuaikan diri, bahkan itu nanti lama-lama jadi profesi. Tapi kalau cuma untuk nyanyi aja, siapa yang nggak bisa? Kita lebih pandai di kamar mandinya. Betul ya, hadir rahimah. Nah, ini ayat mau ngomong, hai orang-orang yang beriman, nggak mesti mantap imanmu, nggak mesti kuat imanmu, nggak mesti hebat imanmu, nggak mesti purna, nggak mesti sempurna imanmu. Yang penting kamu punya iman saja. Walaupun iman itu sedikit, kamu diwajibkan untuk puasa. Jadi mohon maaf kalau ada mengaku muslim sudah balik lalu dia tidak sakit, tidak dalam perjalanan, atau tidak dalam kategori orang yang tidak sanggup dalam puasa, lalu dia tidak puasa, berarti dia tidak beriman. Oh, ada Ustaz imannya tapi kecil. Enggak, karena Allah ngomongnya amanu bukan mu'minu. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, nah coba ikuti lanjutkan ayatnya. Inna a'tainakal kautsar. Terus. Inna syani'aka huwal. Allah kalau mewajibkan sholat disebutkan sholat itu untuk siapa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kalau kewajiban sholat disebutkan siapa yang mewajibkan? Allah. Kalau kewajiban zakat disebutkan siapa yang mewajibkan? Allah. Kalau haji walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila disebutkan siapa? Allah. Tapi kenapa kok puasa kok Allah nggak menyebutkan ini? Hai orang-orang yang beriman, Allah Tuhanmu mewajibkan kamu puasa. Tapi ayat itu cuma berkata, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Siapa yang mewajibkannya? Ulangi, lebih kuat. Siapa yang mewajibkannya?
Tapi kenapa Allah tidak menyertakan asma'nya? Tapi kenapa Allah tidak menyebutkan namanya? Tapi Allah kenapa tidak menyebutkan zatnya dalam mewajibkan puasa? Karena kalaupun bukan Allah yang mewajibkan, kalau kamu tahu manfaat dari puasa itu, kamu bisa mewajibkan dirimu sendiri untuk puasa. Coba pertanyaannya, kalau kita mau, ada yang kepingin jadi dokter enggak? Coba siapa kira-kira mau jadi dokter? Oh enggak ada, mau jadi pasiennya semuanya. Ada yang kepingin jadi polisi? Oh ada poluannya. Ada yang kepingin jadi tentara? Oke, baik. Ada yang kepingin jadi atletik? Ada yang kepingin jadi guru? Oke, ada yang kepingin jadi pecandu narkoba? Oh enggak. Ada yang kepingin, jadi ini kepinginnya jadi apa semuanya? Oke, Khalil Gibran ada ngomong gini, nah. Khalil Gibran itu dari Libanon tuh ada ngomong gini. Semua cita-citamu yang tinggi sampaikanlah sama orang lain. Orang lain itu nggak ada yang iri. Kenapa? Karena cuma mimpi. Tapi pekerjaanmu adalah bangun dari mimpi itu, wujudkan mimpi itu jadi nyata. Setiap orang yang ingin melakukan yang terbaik, punya cita-cita yang baik, maka akan sulit untuk menempuhnya. Jadi mudah-mudahan karena dari situlah mulai kesuksesan kita dibicarakan. Oke, siapa yang mau jadi guru? Oh, nggak ada yang jadi guru. Siapa yang mau jadi pilot? Nah, jadi apapun. Siapa ingin membangun rumah sakit? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba, yuk hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba Ustadz mau bilang gini. Kalau kamu jadi dokter, dokter akan berkata, "Nak, Pak, Bu, Ibu harus dioperasi. Sebelum operasi, puasa dulu." Pertanyaannya, siapa yang mewajibkan Bapak itu, pasien itu